连运。天授地自有规矩，不会伤他性命。出门个屁！臭小子！Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Martial Conjurer of the Cosmos episode 32 dan 33 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk series Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini diawali dengan Jiang Han yang terbangun dari pingsan setelah dia dan teman-temannya terjatuh dari atas kapal. Namun terasa ada yang kurang karena Qibing dan Niu Meng tidak bersama dengan mereka. Usut punya usut, mereka diselamatkan oleh salah satu murid dari Aula Feisian yang bernama Bai Liju. Ternyata Bai Liju dan Jiang Lang sudah saling mengenal karena Jiang Lang merupakan tuan muda dari keluarga Jiang di Gunung Wulong. Mereka kemudian saling berkenalan satu sama lain dan terlihat Zuo Yi bertanya apakah Bai Liju ada melihat dua orang teman mereka yang lain di sekitaran sini. Bai Liju menyebutkan kalau dia tidak menemukan orang lain selain Jiang Lang, Jiang Han dan juga Zuo Yi. Karena malam hari ombak di lautan sangatlah besar, maka Bai Liju akan mengajak Jiang Han dan teman-temannya pergi besok pagi saja, yang mana mereka akan menginap sementara waktu di dalam gua. Jiang Han kemudian bertanya seberapa jauh jarak dari tempat ini menuju istana Qingyi. Bang MC juga menceritakan kalau adiknya sudah diculik oleh istana Qingyi, jadi dia harus pergi memberikan pertolongan. Bai Liju memberitahukan kalau jarak dari tempat ini menuju istana Qingyi setidaknya ditempuh dalam waktu 1 hari. Dia juga pernah mendengar kabar kalau ketua istana Qingyi baru saja membawa seorang gadis dengan tubuh jiwa murni yang ternyata merupakan adik dari Jiang Han. Bai Liju memberikan peringatan kepada Jiang Han kalau para tetua di istana Qingyi semuanya sudah berada di ranah puncak Celestial Being. Jika Jiang Han memaksakan untuk pergi sekarang maka sama saja dengan bunuh diri. Namun Jiang Han tidak peduli rintangan seperti apa yang akan dia dapatkan. Bang MC tetap akan pergi untuk membawa Li Er pulang. Tekad kuat dari Bang MC membuat Bai Liju akan memberikan bantuan karena dia mempunyai satu orang kenalan yang berada di istana Qingyi. Mungkin saja kenalannya itu bisa membantu Jiang Han untuk bertemu dengan Li Er. 百里兄可是我妹妹是生是死，或许可以带你去打听一二。 Singkat cerita, Bai Liju dan Jiang Han sudah sampai di istana Qingyi. Dia kemudian bertanya kepada dua orang murid penjaga untuk meminta bertemu dengan seorang murid bernama Su Qing. Akan tetapi dua orang wanita penjaga sama sekali tidak memberikan respon apapun. Sekalinya memberikan respon, dua orang murid wanita ini malah memberikan penghinaan kepada Bai Liju yang merupakan murid Aula Feisian. Karena sudah mendapatkan penghinaan seperti ini, Zuo Yi pun langsung mengeluarkan palu untuk memberikan pelajaran. Akan tetapi dua orang murid penjaga malah berniat melakukan serangan terlebih dahulu kepada Zuo Yi. Beruntung dengan cepat Jiang Han menangkap serangan pedang tersebut dan melakukan serangan balik. 敢在我青衣宫造次！ Serangan dari Jiang Han ini membuat murid bernama Su Qing akhirnya muncul. Su Qing tampak marah kepada Jiang Han karena sudah membuat keributan di istana Qingyi. Jiang Han kemudian langsung to the point menanyakan di manakah keberadaan adiknya. Tapi Su Qing malah memberikan respon di luar nurul dengan memberikan tekanan kepada Jiang Han. Karena Li Er sudah masuk ke dalam istana Qingyi, maka dia merupakan anggota istana Qingyi. Hidup dan matinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang rendahan sepertimu, ucap Su Qing kepada Jiang Han.
Jiang Han kemudian berkata kalau Li Er merupakan adik kandungnya, jadi dia datang untuk membawa Li Er pulang. Sontak hal ini membuat Su Qing akan memberikan kesempatan kepada Jiang Han untuk menemui ketua istana Qingyi, asalkan Jiang Han mampu menahan 3 serangan darinya. Su Qing juga menyebut kalau dia masih menghormati pertemanannya dengan Bai Liju. Pada awalnya Bai Liju meminta Jiang Han untuk tidak menerima tawaran dari Su Qing karena ranah di antara mereka berdua terpaut cukup jauh. Namun tanpa rasa takut Jiang Han menerima tawaran Su Qing karena dia harus pergi melihat Li Er. Serangan pertama yang digunakan oleh Su Qing berhasil ditahan dengan mudah oleh Jiang Han. Begitu pula dengan serangan kedua dan ketiga yang berhasil dilalui oleh Jiang Han meskipun Bang MC mengalami sedikit luka. Karena Jiang Han berhasil menahan 3 serangan, maka dia diperbolehkan untuk masuk ke dalam istana Qingyi. Tapi Su Qing hanya mengizinkan Jiang Han seorang yang ikut masuk dan rekan-rekan Bang MC harus menunggu di luar saja. Mau tidak mau Jiang Han harus menuruti apa yang dikatakan oleh Su Qing. Terlihat Jiang Lang memberikan sebuah jimat peledak kepada Jiang Han sebagai perlindungan jika nantinya Bang MC mendapatkan serangan di dalam istana Qingyi. Setelah Su Qing membawa Jiang Han masuk, ada beberapa orang murid dari istana Qingyi yang merasa penasaran kenapa senior Su Qing malah membawa seorang murid pria masuk ke dalam istana. Beberapa saat kemudian Jiang Han sudah sampai di aula istana Qingyi. Ketua istana Qingyi pun lekas meminta Su Qing untuk pergi karena dia hanya menginginkan Jiang Han yang berada di dalam ruangan. Baru juga ketua istana Qingyi muncul, Jiang Han langsung mendapatkan tekanan yang begitu hebat. Di saat yang sama ketua istana Qingyi memberikan pujian karena Jiang Han mampu menahan 3 serangan dari Su Qing. Tekanan hebat yang digunakan oleh ketua istana Qingyi berhasil diredam oleh kekuatan tungku binatang langit yang berada di dalam tubuh Jiang Han. Momen ini pun membuat ketua istana Qingyi sadar kalau Jiang Han memiliki tungku binatang langit. Ketua istana Qingyi memberitahukan kalau istananya mempunyai aturan sendiri, jadi Li Er akan aman selama dia berada di sini. Namun jika lain kali Jiang Han berani datang lagi, maka ketua istana Qingyi tidak segan akan membunuh Jiang Han. Jika kamu berani untuk menyakiti adikku, maka suatu saat nanti aku akan menghancurkan seluruh istana Qingyi kalian, ucap Jiang Han. Ketua istana Qingyi pun langsung melempar Jiang Han keluar dari istana, sembari berkata kalau dia akan menunggu kedatangan Jiang Han di lain waktu. Jiang Han kemudian memberitahukan kepada teman-temannya kalau ketua istana Qingyi tidak akan membiarkan Li Er untuk kembali. Namun kondisi Li Er juga akan baik-baik saja selama dia berada di tempat ini. Sementara itu Bai Liju mengajak Jiang Han dan teman-temannya untuk pergi ke aula Fei Xian agar bisa berlatih. Selain bisa memantau pergerakan dari istana Qingyi, aula Fei Xian juga sedang mencari beberapa orang murid baru yang mempunyai potensi seperti Jiang Han. Singkat cerita, ketika sudah berada di aula Fei Xian, tetua Lu atau tetua besar di aula Fei Xian menolak untuk menerima Jiang Han dan teman-temannya sebagai murid. Tentu alasan tetua Lu sudah jelas karena dia tidak ingin pemilik tungku binatang langit berada di aula Fei Xian mereka. Bahkan ketika Jiang Lang mencoba untuk merayu tetua Lu, dia tetap menolak untuk menerima murid baru. Jiang Han kemudian berbicara kalau kedatangannya hari ini karena ingin menjadi murid dari ketua aula Fei Xian, jadi sebaiknya mereka menunggu keputusan ketua aula Fei Xian terlebih dahulu. Namun ucapan ini malah menyinggung tetua Lu yang langsung melakukan serangan. Beruntung serangan ini berhasil dimentahkan oleh ketua aula Fei Xian yang sudah datang ke dalam ruangan. Ketua aula Fei Xian juga akan menjelaskan kalau dirinya akan menerima 3 orang murid baru, jadi tetua Lu tidak bisa mengusir mereka bertiga.
Tetua Lu sempat memberikan penolakan karena Aula Fei Xian sudah melewati masa-masa sulit hingga sampai sekarang, jadi dia tidak ingin Aula Fei Xian terkena masalah lagi. Akan tetapi ketua Aula punya penilaian sendiri kenapa dia menerima Jiang Han sebagai murid. Terlihat Jiang Lang sudah mengenal ketua Aula Fei Xian yang dia panggil dengan nama Bibi Lu. Ketua Aula meminta Jiang Lang untuk tidak membuat masalah di tempat ini karena jika tidak ketua Aula akan mengirim Jiang Lang untuk pulang ke Gunung Wulong. Dengan tingkah kocaknya ketua istana meminta Tetua Lu untuk tidak marah-marah lagi. Ia pun segera meminta Tetua Lu untuk memasak hidangan makan malam karena malam ini merupakan jadwal Tetua Lu untuk memasak. 说到鱼我可就馋了。啦，别赌气，去烧饭。 Setelah Tetua Lu pergi, ketua istana meminta Jiang Han dan teman-temannya untuk tinggal di puncak Suyin bersama dengan Bai Liju. Jika ada sesuatu yang dibutuhkan tinggal ngomong aja sama Bai Liju. Beberapa saat kemudian Jiang Han masih fokus berlatih di dalam kamarnya. Dari arah luar Zuo Yi mengajak Jiang Han untuk menyantap makanan yang sudah dipersiapkan. Akan tetapi Jiang Han menolak karena dia masih ingin fokus untuk berlatih. Ketika hari sudah malam, Tetua Lu datang ke kamar Jiang Han sembari melakukan serangan menggunakan pedangnya. Tetua Lu masih saja meminta Jiang Han untuk segera meninggalkan Aula Fei Xian sekarang juga. Jiang Han kembali menolak permintaan tersebut karena menurutnya ketua aula sudah menerima mereka sebagai murid. Jadi kalau mereka diusir maka Tetua Lu akan mendapatkan hukuman. Tetua Lu juga tidak sungkan untuk melakukan serangan kepada Jiang Han karena dia sudah berada di ranah Celestial Being tahap keempat. 足以收我3人为飞仙殿弟子。你们个屁，臭小子！ Tiba-tiba saja Tetua Lu pergi meninggalkan kamar Jiang Han dan akan memberi pelajaran kepada Jiang Han di lain waktu. Tian Yu pun merasa kalau Tetua Lu sepertinya punya dendam pribadi kepada Jiang Han karena terus-terusan berniat membunuh Bang MC. Akan tetapi Jiang Han punya pendapat yang berbeda yang mana menurutnya Tetua Lu tidak mengeluarkan semua kekuatan yang menandakan kalau dia tidak punya niat membunuh. Tapi Jiang Han dibuat kaget karena ternyata Tetua Lu masih berada di depan pintu. 这老头怎么跟你有仇？ 现在就剥了你的皮！ Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.